teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Hilda Gabung, kelas 2021A, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis kasus pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang saya angkat yaitu kasus pembunuhan seorang perempuan di Deli Serdang. Kasus pembunuhan yang terjadi di Deli Serdang pada tanggal 10 Desember tahun 2024 yang melibatkan Haryanto Turnip yang berusia 59 tahun itu telah menarik perhatian masyarakat dan juga berbagai organisasi hak asasi manusia. Kasus ini mencerminkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, perlindungan hukum, dan perlakuan secara tidak manusiawi. Dalam penjelasan ini saya akan menguraikan terkait dengan peristiwa pelanggaran yang terjadi, analisis mendalam mengenai penyebab dan akar masalahnya, dan dampak bagi korban dan pihak lain, serta aspek hukum yang terkait dalam kasus tersebut, dan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan agar kasus tersebut tidak akan terjadi lagi di masa depan. Peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 10 Desember di Deli Serdang itu berawal dari konflik yang tidak terduga antara Haryanto Turnip dan juga Tiar Marta Situngkir yang berusia 33 tahun, yang dimana berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kapolres Tugas Medan yang bernama Gideon Arif Setiawan menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan penikaman, pelaku sempat mencekik, dipukul dan menginjak tubuh korban sehingga tulang rusuknya itu patah lalu ditikam. Gideon juga menyebutkan adanya kedekatan antara korban dan juga pelaku, yang dimana sebelum peristiwa itu terjadi, keduanya sempat makan bersama di salah satu tempat pada hari Selasa tanggal 10 Desember. Pada saat itu bertepatan dengan ulang tahun dari pelaku, yaitu Haryanto Turnip. Setelah keduanya itu makan bersama di satu tempat, mereka pergi ke kebun sawit, tempat di mana penemuan jasad korban dengan mengendarai sepeda motor. Nah, disitulah pelaku menghabisi nyawa korban dengan menganiaya dan menikamnya di bagian ulu hati. Pelaku ini sempat mengambil HP korbannya setelah dia membunuh si Marta Situngkir. Konflik tersebut itu dipicu oleh masalah sepele yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan. Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak atas hidup yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia secara internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 3. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini yaitu yang pertama itu hak atas hidup. Kasus ini jelas merupakan pelanggaran hak atas hidup yang diakui secara universal, di mana setiap individu itu berhak atas perlindungan hukum untuk hidup, dan tindakan yang dilakukan oleh Haryanto Turnip itu telah mencabut nyawa Tiar Marta Situngkir secara sebenar-benar. Yang kedua itu proses hukum yang adil. Dalam kasus ini juga dapat dilihat adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan, di mana Haryanto Turnip ini tidak memberikan kesempatan kepada korban, yaitu Tiar Marta Situngkir, untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sehingga itu dapat menambah beban pada sistem hukum yang ada. Yang ketiga itu hak atas perlindungan hukum. Adanya ketidakpuasan publik terhadap respon aparat penegak hukum dalam mengatasi tindakan kekerasan. Yang keempat itu hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasannya, di mana korban tidak mendapatkan perlindungan dari negara dan juga masyarakat. Korban dan pelaku dari kasus pembunuhan ini yaitu korbannya itu Tiar Marta Situngkir
Situngkir yang berusia 33 tahun dan pelakunya yaitu Haryanto Turnip yang berusia 59 tahun ya. Dalam konflik dengan Tian Marta Situngkir ya, Haryanto Turnip ini ia bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan yang dia lakukan. Penyebab utama dari peristiwa tragis ini yang pertama itu faktor psikologis ya, di mana Haryanto Turnip mungkin mengalami masalah psikologi yang tidak terdiagnosis ya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk tidak mengontrol emosinya. Yang kedua itu lingkungan sosial ya, lingkungan konflik yang tidak mendukung dan kurangnya edukasi mengenai resolusi konflik dapat memperburuk situasi ya, sehingga mendorong individu untuk melakukan kekerasan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu sistem hukum yang lemah ya, adanya kelemahan dalam penegakan hukum ya di daerah tersebut yang sering mengabaikan kasus-kasus kekerasan dan kurangnya pencegahan di dalam masyarakatnya. Sedangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kasus tersebut yaitu yang pertama itu dampak jangka pendek ya. Yang pertama kehilangan nyawa ya. Kehilangan nyawa dari Tian Marta Situngkir ini memberikan dampak langsung kepada keluarganya yang harus menghadapi kesedihan dan kehilangan yang mendalam ya. Yang kedua itu ketidakstabilan emosional ya. Keluarga korban mungkin merasa ketidakstabilan emosional dan kekecewaan dan kecemasan di lingkungan mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Sedangkan jangka panjangnya yang pertama itu trauma bagi keluarga ya. Keluarga korban mungkin akan menderita ya efek jangka panjang dari rasa trauma yang mereka hadapinya yang dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Yang kedua itu keterpurukan sosial. Masyarakat di sekitar juga dapat merasakan dampak sosial di mana kepercayaan antar warga berkurang dan menimbulkan ketegangan dalam komunitas atau dalam masyarakat. Nah, dari perspektif hukum ya, tindakan yang dilakukan oleh Haryanto Turnip yaitu melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, jika dikaitkan dengan instrumen HAM internasional ya, pelanggaran ini juga bertentangan dengan pasal 6 dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ya, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup. Oleh karena itu, struktur hukum di Indonesia harus bekerja lebih baik untuk mencegah terjadinya kasus yang serupa. Dalam konteks instrumen HAM internasional ya, kasus ini bertentangan dengan pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat ya. Secara nasional ya, hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak hidup setiap individu. Untuk mengatasi masalah ini seharusnya ada pendekatan multidimensi yang mencakupi yang pertama itu edukasi dan juga kesadarannya, di mana masyarakat perlu diberikan edukasi tentang cara penyelesaian konflik secara damai ya, hak-hak mereka sebagai warga negara. Yang kedua itu peningkatan penegakan hukum ya. Diperlukan sistem hukum yang lebih robust untuk menangani kasus-kasus kekerasan dengan serius dan efisien. Nah, yang ketiga itu dukungan psikologis ya. Pendekatan psikologis bagi orang yang berpotensi melakukan kekerasan harus mulai diperhatikan dan diberikan intervensi yang lebih tepatnya. Usulan untuk mencegah peristiwa yang serupa. Yang pertama itu menurut saya itu memberikan pendidikan anti kekerasannya, mengadakan program pendidikan anti kekerasan di sekolah-sekolah dan juga masyarakat mengenai resolusi konflik, empatik dan pentingnya menghargai hidup. Yang kedua itu organisasi komunitas ya, membangun organisasi komunitas yang fokus pada
pencegahan kekerasan, dan memberikan support system bagi orang yang mengalami tekanan emosional. Yang ketiga itu bekerja sama dengan institusi hukum, yang dimana mendorong kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dan aparat hukum untuk mendeteksi dan menangani potensi kekerasan di level komunitas. Yang keempat itu peningkatan akses terhadap dukungan mental, ya, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi mereka yang berisiko, termasuk pendidikan tentang kesehatan mental. Jadi kasus pembunuhan yang terjadi di Deli Serdang pada tanggal 10 Desember tahun 2024 ini oleh Haryanto Turnip adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang lebih serius, ya. Dari berbagai masalah terkait penyebab, dampak, aspek hukum menunjukkan betapa pentingnya penguatan kesadaran dan perlindungan hak asasi manusia di masyarakat, ya, melalui edukasi, penegakan hukum yang ketat, dukungan psikologis, dan upaya komunitas. Diharapkan peristiwa tragis serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan, ya, karena hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap orang, ya, memiliki tanggung jawab, dan setiap orang itu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga damai. Sekian dan terima kasih.